di dunia, lalu kau dapati di alam barzakh. Alim, ahli hadis, ahli fikih, ahli wara, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli ini macam-macam. Yang paling kau dapat manfaat dari usaha ibadahmu di dunia apa? Beliau menjawab, yang paling manfaat sehingga dengan itu saya diselamatkan oleh Allah daripada hisab, yaitu bistirja'i, ketika mana saya selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan sabarnya saya atas musibah ketika hari di mana anak saya dicabut, direbut nyawanya, datang adanya wafat. Disitulah saya penuhi, saya hadapi dengan kesabaran. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan saya, dan Allah lipat gandakan pahala saya, dan Allah angkat derajat saya. Artinya bukan berarti amal-amal ibadah yang beliau lakukan itu yang lain nggak ada nilai. Semua ada nilai. Namun biasanya masyhad orang itu berbeda. Biasanya kesaksian orang ditunjukkan tergantung kelasnya. Bisa jadi ada orang alim lain mimpi Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan saya selamat karena banyak baca Quran, bisa karena bangun malam, karena sedekah, macam-macam. Namun di sini tertulis dalam mimpinya orang itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri diselamatkan oleh Allah karena ucapan istirja dan sabar ketika diberi musibah yang berat. Apa itu? Dicabut nyawa putranya, ditinggal wafat oleh anaknya. Nah, ini musibah yang besar. Walaupun musibah itu macam-macam. Kullu ma yu'dil mu'min bahwa musibah, kata Nabi, segala sesuatu yang dirasa nggak nyaman oleh seorang mukmin itu disebut musibah. Apalagi dicabut nyawa anaknya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni saya. Ada di zaman baginda Rasulullah SAW wanita salihah namanya Ummu Mahjan. Dia suka nyapu masjid. Masjid kotor dirapihi, masjid kurang bersih dibersihin. Akhirnya ketika wafat Ummu Mahjan, Nabi lagi nggak ada. Setelah beberapa hari Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Nabi tanya, kemana Ummu Mahjan kok nggak kelihatan? Kata sahabat, dia wafat ya Rasulullah. Kenapa nggak kabarin saya? Beberapa hari yang lalu ketika antum nggak ada ya Rasulullah. Di mana kuburnya? Maka Rasul datangi kuburnya berziarah. Lalu setelah itu Rasul SAW seperti berbicara. Setelah selesai, Nabi ditanya oleh para sahabat, wahai baginda Rasulullah SAW, tadi saya melihat Anda seperti bicara kepada mayit, kepada Ummu Mahjan almarhumah. Kata Nabi, ya benar. Saya tanya setelah saya lihat beliau dalam keadaan yang enak, saya bertanya, apa hal yang paling membanggakan dan membahagiakan kamu di dalam kubur? Qalat taqumul masjid. Kata Ummu Mahjan, yang paling membanggakan saya dan membahagiakan saya yang saya rasa sekarang di dalam alam kubur saya, yaitu karena saya menyapu masjid. Jadi seluruh amal soleh pada hakikatnya akan menyenangkan kita di dalam kubur. Dan saya ulangi, kesaksian dalam mimpi kita, nggak usah mimpinya orang-orang soleh. Kesaksian kita dalam mimpi melihat, menjumpai orang yang sudah wafat dengan keadaannya, baik keadaannya enak atau nggak enak, bahwa hak, kata ulama, itu benar. Fa innahu fi dari haqqin, karena mayit itu
sudah berada di negeri yang hak. Kita kalau tahun ini main di atas kuburnya, fa innal qabra haq, wa innal jannah haq, wa innal nar haq, wa inna su'al munkar wa nakir li ahli haqqi haq. Seperti itulah ya keutamaan amal yang dilakukan dengan keikhlasan, semua ada nilai yang akan kita jumpai di alam kubur kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima sama Allah. Oleh karenanya itu semua taufik. Nggak bisa kita sombongin amal ibadah kita. Kalau Allah nggak terima, mau ngomong apa? Ya, kita ngaji ini semua taufik dari Allah SWT. Semoga menjadi tabungan amal. Khatimatul penutup. Qala ashabuna wa ghairuhum. Berkata sebagian sahabat-sahabat kami para ulama dan selain mereka daripada ulama-ulama ahli fikih dan ahli hadis yang ta'akkalu, sangat ditekankan liman ibtulia, bagi siapa orang yang ditimpa di musibatin dengan sesuatu musibah apapun itu, limayyitin, musibah adanya kematian, au fi nafsihi, atau musibah yang menimpa dirinya, au ahlihi, atau yang menimpa keluarganya, au malihi, atau hartanya, wa in khaffat, walaupun musibahnya ringan, enggak berat, anjuksira, agar memperbanyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan kepada saya pahala di balik musibah ini, wa khuluf alayya khairan minha, dan gantikan untuk saya sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Musibah apapun. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ketimpa musibah, selayaknya segera kita ucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kepleset, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jalan kesandung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada harta yang hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu istirja, tidak dikhususkan untuk orang yang wafat. Orang sakit, si fulan itu lebih sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dengarnya nggak ngaji, yang dengarnya nggak ngaji, nggak ngerti. Pas ngasih tahu orang sakit, dijawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,